dalam video ini, di sini kita akan membahas kode etik profesi bidan. Di mana kode etik itu merupakan sebuah panduan moral dan profesional yang menjadi pedoman bagi para bidan. Di mana dalam menjalankan tugasnya, bidan harus memiliki kode etik. Di mana kode etik ini bukan hanya sekedar aturan, tapi di mana kode etik adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang harus dipegang teguh oleh seorang bidan. Yuk kita bahas bersama. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu kode etik profesi bidan? Jadi kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi kode etik profesi bidan adalah seperangkat aturan atau prinsip moral yang digunakan oleh seorang bidan yang dirancang untuk menjaga integritas mereka, profesionalisme mereka, dan kepercayaan antara bidan, pasien, serta masyarakat luas. Di mana kode etik ini menjadi pedoman oleh bidan dan menjalankan praktik kebidanan secara bertanggung jawab. Baik, terdapat prinsip yang pertama yaitu prinsip autonomi atau otonomi, yang berarti menghargai otonomi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya diri sendiri dan nomos yang artinya aturan atau rules. Jadi dengan demikian otonomi mengandung arti mengatur diri sendiri, yaitu bebas dari kontrol dari pihak lain dan dari perbatasan pribadi. Baik, prinsip yang kedua yaitu prinsip beneficence dan non-maleficence, yaitu melakukan tindakan yang benar, di mana beneficent yang berarti berbuat baik. Ini adalah prinsip yang mengharuskan seorang bidan untuk bertindak dengan menguntungkan pasien. Lalu non-maleficent artinya tidak merugikan pasien. Baik, prinsip yang ketiga yaitu prinsip justice, yaitu memperlakukan manusia dengan adil. Justice atau keadilan merupakan prinsip yang sangat penting bagi bidan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana seorang bidan memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik pada sesama klien tanpa membedakan pasien tersebut. Baik, prinsip yang keempat yaitu prinsip fidelity atau menjaga kerahasiaan pasien. Berdasarkan kode etik, kebidanan adalah salah satu kewajiban bidan terhadap tugasnya adalah setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat atau dipercayakan kepada pasien, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan yang berhubungan dengan kepentingan klien. Baik, kemudian terdapat tujuan dari kode etik yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat dari suatu profesi. Kemudian yang kedua untuk membantu meningkatkan mutu dari profesi tersebut. Kemudian yang ketiga untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Baik, kemudian terdapat dari fungsi kode etik yang pertama yaitu memberikan panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik. Yang kedua, menggabungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi diri. Kemudian yang keempat, menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi rekan sejawat. Kemudian yang kelima, sebagai menginformasikan kepada calon perawat dan bidan tentang nilai dan standar dari sebuah profesi. Baik, kemudian terdapat sumber dari kode etik secara umum. Kode etik bersumber dari yang pertama, nilai-nilai ilmu dan teknologi serta penerapannya dalam praktik profesi. Kemudian yang kedua, nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi serta profesi tersebut. Baik, selanjutnya terdapat dasar dari kode etika. Terdapat dua dasarnya. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan dari ideal.
Kemudian yang kedua, haluan dari negara sebagai landasan operasional. Baik, kemudian terdapat prinsip utama kode etik profesi bidan, di mana yang pertama yaitu kewajiban kepada pasien. Bidan harus memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh kasih sayang, tanpa adanya diskriminasi dan menjaga privasi dari pasien. Selain itu, bidan harus selalu mengutamakan keselamatan ibu dan bayi dalam setiap tindakan yang akan dia lakukan. Kemudian yang kedua, terdapat kewajiban kepada profesi, di mana seorang bidan harus wajib menjaga nama baik mereka, karena jika mereka tidak menjaga nama baik mereka, maka itu akan berdampak buruk juga kepada mereka. Kemudian dengan menjaga nama baik profesi, dengan bekerja secara jujur dan berkompeten dan berprofesional. Kemudian terus meningkatkan pengetahuan mereka dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan. Lalu yang ketiga yaitu kewajiban bidan dan sesama bidan, saling menghormati dan bekerja sama dengan sesama tenaga kesehatan itu akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian tidak boleh saling menjatuhkan nama baik antara bidang yang satu dan bidang yang lainnya. Baru yang keempat yaitu kewajiban kepada masyarakat, di mana bidan harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan antara ibu dan anak yang ada di masyarakat, di mana memberikan sebuah edukasi tentang kesehatan dan reproduksi dan perawatan bayi, di mana kode etik profesi bidan biasanya dirumuskan oleh organisasi profesi bidan yaitu IBI, di mana IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia. Lalu terdapat juga beberapa kode etik profesi bidan. Yang pertama yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan juga masyarakat, di mana seorang bidan harus memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan tanpa diskriminasi. Kemudian mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan antara ibu, anak serta keluarganya. Lalu menjaga rahasia klien kecuali diperlukan oleh hukum dan keselamatan klien itu sendiri. Lalu memberikan informasi yang benar dan edukasi kepada klien serta masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban bidan terhadap tugasnya, di mana melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan hukum yang berlaku, di mana bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan bidan itu sendiri dan bidan itu memiliki keterampilan dan etika dan profesi. Lalu terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan seorang bidan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban bidan terhadap sesama bidan dan tenaga kesehatan yang lainnya, di mana saling menghormati sesama bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Tidak merendahkan atau menjatuhkan nama baik profesi lain. Lalu saling berkolaborasi
klien dan masyarakat. Lalu yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesi, di mana menjaga nama baik profesi bidan dengan perilaku yang profesional. Kemudian mematuhi aturan organisasi, profesi, dan kode etik yang berlaku. Melaporkan tindakan yang melanggar kode etik profesi kepada pihak yang berwenang. Lalu yang kelima, kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri, di mana memelihara kesehatan fisik dan mental agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, lalu menghindari tindakan yang merusak reputasi diri sendiri dan juga profesi bidan, lalu menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Lalu, kode etik ini dirancang untuk menjaga integritas profesi bidan, melindungi klien, dan memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, di mana bidan yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi administrasi, etik, dan hukuman tergantung pada tingkatan pelanggaran. Ketika seorang bidan melanggar kode etik, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan. Oleh karena itu, pelanggaran dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, pencabutan, dan izin praktik, hingga sanksi hukum jika terjadi pelanggaran berat. Jadi, sebagai seorang bidan, mematuhi kode etik adalah bentuk tanggung jawab yang profesional, sekaligus komitmen terhadap kesehatan ibu dan anak. Dengan menjunjung tinggi kode etik ini, bidan tidak hanya menjadi seorang tenaga kesehatan, tetapi juga seorang sosok yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Baik, jadi mari bersama untuk menjaga martabat profesi bidan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk generasi masa depan. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.